Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan membuka kitab Injil Lukas pasal 4. Lukas 4 ayat 1 sampai dengan 13. Ada 3 jenis pencobaan iblis yang tertulis dalam Injil, juga yang ada di Injil Lukas yang tadi kita ikuti pembacaannya. Ada 3 jenis, dan strategi iblis ini belum berubah sampai sekarang karena masih efektif untuk menghantam manusia supaya jatuh dosa, termasuk anak-anak Tuhan. Strategi ini masih efektif, masih ampuh, bahkan banyak yang bertekuk lutut. Tak terkecuali aktivis, penatua diaken, bahkan pendeta sekalipun. Strategi yang pertama adalah yang terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Karena Yesus sedang berpuasa, lapar, kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah urusan perut. Orang tega pada saudaranya, orang tega pada anaknya, orang tega pada orang tuanya, orang tega pada kekasihnya kalau sudah urusan perut. Makanan, ya itu. Ini strategi pertama. Oleh sebab itu, iblis menyerang Yesus dengan strategi pertama, urusan perut. Dan Yesus menjawab dengan tepat di situ. Manusia hidup bukan dari roti saja. Karena firman Tuhan bisa menghidupi kalau Dia izinkan. Kita sudah membaca ada nabi namanya Elia yang dia tidak membeli makanan, dia tidak cari makan, tapi ada burung yang diutus Tuhan dan dia makan dari remah-remah itu selama 40 hari. Saudara, urusan makanan, kebutuhan dasar. Jadi kalau kita mendengar berita ada korban bencana yang lalu mereka berebut makanan, lalu ada yang mati terinjak-injak, saudara tahu, karena itu urusan perut, urusan makanan, urusan rezeki, urusan bagi keuntungan, dan seterusnya. Oleh sebab itu kebutuhan dasar ini harus diperhatikan. Gereja tidak cukup dengan memberitakan firman, tapi juga bagaimana melihat kondisi warga yang membutuhkan uluran tangan. Dengan program-program. Jangan sampai iblis datang karena dia sedang lapar, kemudian pencobaan yang pertama ini membuat hancur dia punya iman. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara perhatikan ayat yang ke-6 dan ke-7. Ini bicara tentang soal keamanan dan kenyamanan. Ini persoalan sosial. Kalau
kebutuhan perut tercukupi atau gagal menyerang di situ, maka strategi yang kedua adalah menghantam dengan jenis kedua. Kalau orangnya makannya sudah cukup, enggak pernah kurang, iblis enggak akan menyerang dengan jurus pertama. Percuma bro, wong dia sudah cukup. Dia akan menyerang dengan jenis kedua, yaitu kenyamanan dan keamanan. Nafsu untuk menguasai kekayaan, bahkan lebih dari itu. Maka jangan heran ada orang yang hidupnya sudah cukup. Oh, untuk makan apapun enggak masalah, makan dimanapun enggak masalah, tapi masih kurang. Dan biasanya orang yang korupsi gede-gede itu, coba diperhatikan, mereka bukan orang miskin. Bukan orang miskin. Nah, yang ditawarkan iblis adalah, lihatlah kekayaan yang luar biasa ini. Semua akan kuberikan kepadamu kalau engkau menyembah aku. Itu strategi kedua. Maka jangan heran, saya ulangi, jangan heran kalau ada pendeta yang mengundurkan diri lalu keluar dari Kristen dan menjadi bupati. Saya sedang bicara tentang salah satu pendeta di gereja ini dulu. Strategi iblis kedua selalu berkaitan dengan kekayaan, dan saudara tahu orang kaya itu enak dihargai. Kalau saudara pakaian compang-camping, bawa tas kresek meskipun uangnya miliaran, lalu saudara datang ke toko mobil mewah, saudara akan diketawain. Mas, minggir mas, pak, ojo neng kene. Meskipun saudara compang-camping bawa tas kresek isinya duit miliaran, enggak akan dipercaya. Tapi kalau saudara datang dengan Alphard, paling tidak ya, atau Ferrari, atau mobil-mobil yang mahal itu, begitu turun, oh semua orang sudah tahu, orang kaya datang, lihat mobilnya. Dia tidak akan tahu bahwa itu sekedar sopir yang sebetulnya di dompetnya 1.000 perak aja enggak ada. Tapi kalau dia datang sendiri naik mobil itu, orang akan menghargai. Monggo, ngersakaken mana, milih, ini model terbaru, ini canggih. Enak jadi orang kaya. Siapa tidak tertarik jadi orang kaya? Itu yang ditawarkan iblis. Maka jangan heran ada banyak orang Kristen yang menjual imannya demi kekayaan. Saya berharap kita, saya dan saudara berhati-hati tentang model kedua ini. Yang terakhir, model ketiga. Model ketiga. Saudara perhatikan ayat 9 dan 10 dan 11. Apa jurus ketiga yang perlu diwaspadai dan ditangkal godaan iblis? Bukan soal kebutuhan perut dan makanan, bukan sekedar kekayaan, tapi yang ditawarkan adalah ketenaran. Coba kalau Yesus bisa lompat dari bait Allah yang tinggi itu lalu turun ke bawah, dan ada ayatnya memang akan ditolong malaikat. Coba kalau mau kemudian stop, semua orang lihat. Oh, kalau zaman sekarang maka orang akan buru-buru bikin Androidnya lalu direkamnya, wah lalu viral. Yesus melompat dari bait Allah yang tinggi dan tidak cedera, wah kemudian direkam. Ketenaran. Ada banyak orang yang mengorbankan segalanya untuk mendapatkan ketenaran. Enak loh jadi orang tenar.
Coba kalau misalnya tiba-tiba, ini misalnya ya, Pak Jokowi itu turun lalu jalan, pasti Mas Anda yang di pojok sana langsung memberi kode, Pak Jokowi. Lalu kita semua barangkali kita menghentikan sementara ibadah kita. Apalagi ketika berbisik, saya mau ikut duduk kebaktian mendengarkan pendeta Lukas berkhotbah. Semua orang lalu memberi tempat karena orang terkenal toh. Enak jadi orang terkenal itu, ketenaran. Sejarah ini yang ditawarkan. Maka tidak jarang orang makan sudah cukup, kekayaan sudah cukup, tapi belum terkenal. Lalu dia membeli ketenaran dengan cara macam-macam. Yang dekat sekarang adalah 2024, ketenaran politik. Saya tidak tertarik, maaf, bagi yang tertarik silakan. Sekarang ada banyak organisasi, ini ada kumpulan persekutuan majelis, ada persekutuan pendeta, ada macam-macam. Saya dan Bu Pendeta Lintang, kami sepakat tidak tertarik. Meskipun itu bikin tenar, dan tidak hanya tenar, ada duitnya Bu. Tentu di bawah, di belakangnya ada partai politik yang diam-diam itu yang bentuk itu. Maka tidak usah heran, maaf saya sebut, tidak usah heran kalau ada organisasi persekutuan majelis, tapi pembentukannya tidak di gereja, tidak di rumah pendeta, tidak di rumah orang Kristen, malah di rumah orang yang tidak beriman Kristen, ini di Purworejo. Jangan heran, silakan, monggo. Tapi hari ini sebagai hambanya, saya mengajak waspadai dan tangkal 3 jenis godaan ini. Caranya Pak? Caranya seperti yang diungkap di Alkitab, yaitu dengan firman Tuhan. Begitu soal makan, Yesus bilang manusia tidak hidup dari roti saja. Artinya apa? Tuhan bisa memberkati kita, dan Tuhan bisa pakai cara yang aneh untuk kita tetap bisa bertahan hidup. Nek dihitung matematika, mbuh urip ora, nyatane anaknya tekan gede, nyatane ya urip. Tangkal dengan firman Tuhan. Lalu pada ayat berikutnya, supaya menyembah iblis, tangkal dengan firman Tuhan, yang disembah hanyalah Tuhan. Begitu juga yang terakhir, yang dikatakan pada ayat 12, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Hari ini saya mengajak juga yang ada di rumah, tangkal dan waspadai 3 jenis ini. Sebagai hambanya, saya tidak ingin ada di antara kita yang bertekuk lutut kepada iblis karena jurus pertama, karena jurus kedua, karena jurus ketiga. Oleh sebab itu, tadi saya bilang, gereja perlu membuat pendampingan dan cara supaya warga yang rentan di jurusan pertama, jurus pertama ini bisa dikuatkan. Oleh sebab itu, yang rentan di kedua ini bisa didampingi. Begitu juga dengan yang ketiga. Amin.